Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan melihat satu tema firman Tuhan, yaitu next step atau langkah selanjutnya. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, hari-hari yang serba tidak menentu. Tetapi kami punya satu pengharapan, kita punya satu pengharapan, yaitu di dalam Tuhan. Saya ajak saudara-saudara untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca di dalam kitab Pemazmur, Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 28. Mazmur 37 ayat 23 sampai 28. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, kita sebagai orang yang masih hidup, kita masih membutuhkan yang dinamakan bagaimana kita harus melangkah untuk hari-hari ke depan. Kalau hari-hari ini anak-anak SMA ya yang kelas 2, mereka sudah mulai berpikir untuk mencari fakultas apa yang cocok buat mereka. Mereka menentukan arah daripada masa depan mereka itu hari ini, bukan hari besok. Seperti kita yang hari-hari ini, yang masih hidup di dalam dunia ini, kita juga akan menghadapi hari-hari di mana ke depan itu begitu banyak hal yang belum kita bisa mengerti dan belum bisa kita ketahui kapan hal ini berakhir. Tetapi saudara, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23, di situ Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan itu akan menetapkan langkah-langkah daripada anak-anaknya. Tentu ketika melangkah kita tidak boleh sembarangan, karena setiap hal yang kita lakukan itu pasti mengandung akibat, saudara. Banyak orang berpikir, nanti dulu aja, saya nggak mau bingung dengan akibatnya. Yang penting saya mengerjakan apa yang saya mau, hati-hati. Di dalam kehidupan ini, kalau orang dunia berkata, kesempatan itu tidak berulang. Kadang mereka berpikir, bahwa di dalam kehidupan ini mereka menganggap semua itu bisa diselesaikan dengan mudah. Bisa diselesaikan dengan kedudukan, bisa diselesaikan dengan uang, bisa diselesaikan dengan hal-hal yang mereka pikir bisa dikerjakan dengan mudah. Ternyata tidak semua itu bisa dikerjakan. Mengapa? Sebab manusia itu adalah seperti uap. Manusia itu kekuatannya terbatas, kekuasaannya juga terbatas. Hari-hari ini kita harus menentukan langkah kita itu dengan tepat. Kalau kita melihat kehidupan seorang yang muda dan dia bisa menetapkan langkah hidupnya dengan baik, saya mengambil contoh Daniel yang ditulis di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Bagaimana kehidupan Daniel itu menjadi seorang muda tetapi sudah menjadi tawanan di negeri Babel. Dan di negeri Babel, kehidupan daripada Daniel ternyata mungkin tidak diceritakan di dalam Alkitab, mungkin lebih baik. Mengapa saya berkata kehidupan Daniel lebih baik di Babel dalam tanda petik? Sebab di negeri Babel, Daniel dan kawan-kawan ini memiliki kesempatan untuk bisa menikmati makanan-makanan daripada raja, juga minuman daripada raja. Mereka bisa menikmati. Banyak orang hari-hari ini mereka berjualan makanan, jual beli.
Apakah itu dosa? Kalau itu untuk pekerjaan, oke. Tapi jangan sampai pekerjaan itu mengganggu kerohanian seseorang. Di dalam kitab Imamat 11 ayat yang ketiga, ayat ini mengatakan bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini berkuku kembar. Artinya kalau berkuku kembar, selain kita menjalani kehidupan di dunia, kita juga harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kata Kolose pasal 3 ayat pertama. Karena kita hidup di dalam dunia ini cuma sementara. Paulus mengatakan di dalam surat Korintus kita cuma berkemah. Dan Daniel mengerti dengan baik bahwa walaupun dia kehidupannya sebagai seorang tawanan, dia tidak mau terjerat dengan dosa makan minum. Dia tahu persis bahwa untuk melangkah berikutnya yang bisa membuat hidupnya menjadi baik, itu bukan raja Darius, bukan teman-temannya, bukan saudaranya. Baik secara jasmani tidak disebutkan apakah Daniel itu di negeri Babel masih punya saudara, apalagi orang tuanya. Tetapi di sini Daniel mengambil keputusan untuk tidak makan makanan raja dan minuman raja. Minuman yang dikatakan minuman raja ini cerita tentang anggur. Ada yang mengatakan anggur. Ini cerita tentang kesukaan. Kesukaan di dalam dunia ini makin hari makin luar biasa daya tariknya. Tapi orang yang mengerti dia tidak akan hanyut dengan perkara-perkara dunia. Dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Anggur cerita Mazmur mengatakan kesukaan. Kesukaan dunia ini seringkali juga menjadi jerat ketika orang itu mau melangkah. Tapi ketika Daniel tahu, dia tidak mau melakukan hal itu. Bahkan dia berkata kepada kepala juru minuman, saya kepingin hidup yang berbeda. Untuk bisa melangkah dengan tepat, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kalau orang itu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Contoh yang lain, kehidupan daripada putra manusia Yesus ketika dicobai dalam Matius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ini dikatakan apa? Kerajaan dunia. Saudara, dunia ini sedang berkembang dengan luar biasa. Dan banyak orang bisa hanyut dengan keindahan-keindahan dunia. Yang walaupun hari-hari ini ya cuma menjadi sebuah mimpi. Kenapa? Sebab orang untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, dia harus berpikir berulang-ulang kali. Alat transportasi yang dipakai yaitu pesawat, itu bisa menularkan ya yang hari-hari ini banyak orang bingung harus berbuat apa. Penelitian-penelitian dilakukan, bahkan semakin diteliti, semakin banyak orang menjadi bingung. Kenapa menjadi bingung? Ternyata yang dinamakan virus COVID-19 tidak berhenti. Dia terus bergerak, dia terus bermutasi. Tapi yang namanya keindahan dunia itu ketika dilihat, wah senang ya. Kalau seandainya saya berada di tempat yang begitu luar biasa. Ini yang seringkali ditawarkan oleh iblis. Tetapi kita sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, kita tidak boleh silau. Kita tidak boleh takabur dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Kita harus punya sikap yang bisa menetapkan langkah berikutnya bersama Tuhan. Sebab kalau kita melangkah bersama Tuhan, dikatakan tadi di dalam Mazmur 37 ayat 23, orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau orang tertarik dengan keindahan dunia, apakah itu salah? Selama itu adalah sesuatu yang netral. Netral itu contohnya ketika kita makan, ya itu biasa. Itu netral. Tuhan memberikan kita namanya naluri lapar. Kita kepingin untuk apa makan. Selama itu masih normal, itu bukan perkara dosa. Mungkin ada orang, saya senang pergi ke satu tempat yang menurut saya itu nyaman. Tentu kita harus memperhatikan dengan baik. Tapi jangan sampai perkara-perkara dunia itu menghancurkan,
membuat langkah hidup kita itu nggak berkenan. Hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan tidak mau memimpin. Orang yang sudah takabur, baik itu dengan makan minum, baik itu dengan keindahan kerajaan dunia. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, dikatakan apa? Ilah dunia ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya. Saudara, ketika kita membaca ayat ini adalah satu hal yang mungkin orang tanpa menyadari. Kan biasa orang makan, biasa orang itu minum, tapi ingat, untuk Tuhan bisa memimpin langkah hidup kita, kita tidak boleh dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau orang buta, di sini ada gambar seorang yang buta, dia pakai kacamata hitam, kemudian pakai tongkat, saudara. Kenapa dia memakai tongkat? Sebab dia tidak bisa melihat apa yang terjadi berikutnya atau apa yang ada di depannya. Orang yang buta rohani, dia tidak bisa melihat apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan orang itu. Orang ini bukan orang yang tidak pernah percaya Tuhan. Orang ini bukan orang yang tidak pernah mengikut Tuhan. Bahkan orang ini bukan orang yang tidak pernah menikmati mujizat Tuhan. Tapi kenapa hal itu terjadi? Contoh yang bisa kita lihat Demas, saudara. Demas di sini, dia itu meninggalkan dunia, ya bukan mati artinya, meninggalkan Paulus, maaf. Dia ikut dengan perkara-perkara dunia. Mengapa ini terjadi? Karena hatinya sudah terikat dengan perkara-perkara dunia. Banyak orang ketika sudah mengasihi dunia ini, dia tidak suka lagi dengan perkara-perkara yang lain. Kadang ada orang yang mengatakan, oh saya kepingin hidup ini jadi orang yang sukses. Setiap kita boleh punya cita-cita, asalkan itu cita-cita yang menurut kehendak Tuhan. Kalau orang dunia mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi kalau kita mengerti, hidup kita itu sebenarnya bukan digantungkan cita-citanya setinggi langit, tapi Tuhan itu punya satu rencana yang indah. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan itu menyiapkan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi kenapa kok ada orang-orang Kristen yang akhirnya jatuh di dalam menata langkah hidupnya? Ini saya ambil contoh yaitu Elimelech, saudara. Elimelech ini adalah satu orang beriman, dia percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin dia sudah menikmati berkat Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Dia menikah dengan Naomi, dia dikaruniai 2 orang anak yaitu Mahlon dan Kilion. Kadang orang berpikir kurang apa lagi sih? Tapi ternyata di dalam kehidupan mereka ketika mereka tinggal di Bethlehem, kota yang seharusnya mereka tinggal, Tuhan tidak menyuruh mereka keluar dari Bethlehem menuju ke Moab. Tapi mereka berpikir dengan akal mereka. Saya harus keluar dari permasalahan ini. Saya harus bisa membawa keluarga saya ini lolos. Tapi tidak lulus, saudara. Kelihatannya dia lolos ini hebat. Kenapa? Tidak lagi dihantui dengan masalah yang ada di Bethlehem. Kita bisa mengerti bahwa ternyata di Bethlehem pun ada permasalahan. Di mana ada sering ditafsirkan sebagai kota roti, artinya penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang berpikir kalau saya di dalam Tuhan, saya tidak akan menghadapi masalah. Firman Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Justru di dalam pengolahan, justru di dalam kelemahan, Tuhan ingin bekerja lebih lagi di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Elimelech menganggap itu ada satu hal yang betul, itu adalah kehendak Elimelech sendiri untuk keluar dari permasalahannya, bukan dengan Tuhan. Tidak diceritakan di dalam Alkitab,
Elimelek berdoa dulu, dia bertanya kepada Tuhan, enggak diceritakan saudara. Apa yang terjadi? Dia sampai ke negeri Moab. Mungkin orang bisa berkata, nah dari Bethlehem sampai Moab tidak terjadi apa-apa. Dia tinggal di Moab, bahkan di Moab ini kedua anak Elimelek dan Naomi ini bertemu dengan jodohnya. Wah, ternyata Tuhan itu luar biasa. Itu bukan Tuhan yang memimpin, tapi itu adalah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Elimelek dan Naomi dan keluarganya, Mahlon dan Kilion. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Sebab ending daripada kehidupan Elimelek, ya tidak diceritakan dia selamat atau tidak. Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mengerjakan rencananya. Sehingga apa? Naomi mengatakan, jangan panggil aku lagi Naomi. Panggil aku Mara. Kenapa? Sebab dia tidak melangkah menurut kehendak daripada Tuhan. Hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Seharusnya ketika dia tinggal, Elimelek ini tinggal di Bethlehem, dia tidak pergi ke Moab. Tuhan sanggup untuk menjaga. Tuhan itu bisa menyelesaikan segala masalah. Permasalahan-permasalahan yang ada hari-hari ini pun buat Tuhan itu perkara yang mudah, saudara. Tuhan bisa mengatur dengan luar biasa untuk bisa menetapkan langkah kehidupan seseorang yang berkenan kepadanya. Saya mendengar secara langsung 2 orang, ya kira-kira 2 bulan yang lalu. Satu orang ibu, dia bercerita, saudara. Puji Tuhan, saya punya seorang anak, di masa-masa pandemi ini dia berhasil menyelesaikan kuliahnya. Setelah dia berhasil, kemudian apa yang dipikirkan? Saya harus mencari kerja. Saudara, zaman sekarang untuk bisa mencari kerja, satu enggak mudah. Yang kedua, cuma dilakukan dengan dari jarak jauh. Singkat cerita, ibu ini berkata, puji Tuhan, anak saya diterima di sebuah perusahaan dan dia sudah bekerja. Yang kedua, ya ini dari istri saya, dia diberitahu, puji Tuhan, anaknya juga sudah mendapatkan apa? Pekerjaan. Di hari-hari yang seperti sekarang ini. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu bisa menetapkan langkah hidup orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, sebab Tuhan itu Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dan tidak ada barang yang mustahil buat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu biasa buat Tuhan. Orang berpikir apa yang harus dilakukan? Selanjutnya saya harus berbuat apa? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24 dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, kita melihat beberapa hal, ada 5 hal. Kenapa orang beriman itu akibatnya jatuh? Enggak ada orang beriman yang kebal dari dosa. Tidak ada orang beriman yang bisa ya hidup dengan apa? Kekuatannya sendiri. Mengapa? Orang tanpa Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kitab Yohanes. Yang pertama, saudara, kita melihat orang yang melupakan Tuhan. Kita baca di dalam kitab Yeremia. Yeremia 18 ayat yang ke-15. Yeremia 18 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak rata. Kenapa ini terjadi? Dia melupakan Tuhan. Kata melupakan itu kalau kita garis bawahi,
Artinya apa? Dia pernah tahu. Dia pernah mengalami orang-orang Israel bagaimana Tuhan menolong kehidupannya. Bagaimana Tuhan itu menjagai orang Israel. Tetapi apa? Mereka melupakan. Ada orang-orang beriman yang mulai melupakan Tuhan. Melupakan jam-jam ibadah. Ibrani 10 ayat 23 berkata, menjelang hari kedatangan Tuhan, kita harus apa? Semakin giat untuk apa? Beribadah. Waduh, zaman sekarang itu sudah repot dengan adanya daring ini tambah repot lagi. Orang kalau dulu bekerja, pokok mau kerja saja bisa. Sekarang orang mau kerja, tidak ngerti komputer, dia akan kebingungan, saudara. Bagaimana dia harus berjualan secara online, bagaimana pembayarannya, bagaimana update datanya, dan seterusnya. Bagi beberapa orang akan membuat itu sulit. Dulu kalau berjualan saja sudah sulit, sekarang ditambah lagi dengan yang dinamakan harus melek teknologi. Tapi Tuhan mengingatkan apa? Jangan melupakan Tuhan. Tuhan tidak ingin satu orang pun itu melupakan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan itu ada jawaban. Di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Di dalam Tuhan itu ada yang dinamakan hikmat. Di dalam Tuhan itu ada akal budi. Di dalam Tuhan itu ada perlindungan. Hari-hari ini orang cuma menasihati apa? Jangan pergi ke tempat yang banyak kerumunan. Oh, takut ini. Ini bukan masalah takut, saudaraku. Ini masalah akal budi. Amsal 22 ayat 3 berkata, serta dilihatnya jahat, maka orang itu akan lari. Kalau kita sudah dengar nasihat, kebenaran firman Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk baca firman Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Kalau sudah lupa, apa yang terjadi? Makan pun tidak berdoa. Pergi pun tidak berdoa. Bahkan melakukan segala sesuatu. Waduh, saya repot. Gak sempat saya doa. Ini orang yang melupakan Tuhan ketika dia melangkah. Yang kedua, saudara. Di dalam kehidupan orang beriman itu bisa jatuh. Sebab dia melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan tertulis. Dari dulu Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya, aku mengirim nabi-nabiku, orang-orangku untuk apa? Menyerukan kebenaran firman Tuhan itu buat setiap kita, orang-orang yang percaya. Supaya mereka apa? Dapat tuntunan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di mana firman Tuhan itu menjadi pelita buat kaki kita. Ketika dunia makin gelap, firman Tuhan itu menjadi suluh buat kaki kita ketika kita mau melangkah. Ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan sampai apa? Melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kalau satu orang melanggar firman Tuhan, dia dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 itu dosa. Pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan itu dosa. Apakah orang beriman tahu? Tahu. Apakah orang beriman pernah dengar? Pernah. Sekarang tinggal tergantung orang itu. Apakah dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan atau tidak. Berikutnya, orang itu bisa jatuh karena marah, saudara. Banyak hari-hari ini yang saya baca di WA. Kadang-kadang kalau orang, wah ini berarti baca WA terus. Ya enggak, saudara. Kalau ada di grup yang saya lakukan, saya enggak terlalu banyak baca WA. Saya cuma dengar aja dari orang-orang yang berkomentar. Kemudian apa? Ada orang yang cerita. Wah ini orang tua pusing semua. Anaknya kalau dulu dikirim ke sekolah sampai di sekolah selesai. Mereka sudah belajar, nanti pulang jam 4, jam 3 sore, kemudian ikut les. Setelah les apa yang terjadi? Ya udah selesai. Jam 7 malam mereka baru ketemu. Sekarang mulai dari terbit matahari sampai pada masuknya saudara, mereka ada di rumah. Dan di rumah itu betul-betul sesuatu yang real.
sesuatu yang nyata. Bagaimana keluarga itu melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah keluarga itu happy home? Apakah keluarga itu jadi keluarga yang menyedihkan? Si anak dimarahi oleh orang tua. Si orang tua merasa anak ini kok nggak mau nurut. Diajari apa sih dulu di sekolah? Di sekolah si guru mengatakan, lu di rumah kok orang tua nggak mau ngajarin. Timbul apa saudara? Kemarahan saudara. Dan kemarahan ini kalau dibiarkan, firman Tuhan mengatakan orang marah itu tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Banyak orang yang mengatakan dengan kemarahannya tanpa berpikir, dia bisa jatuh. Saudara. Hati-hati dengan kemarahan ini. Kemudian apa berikutnya? Ada hal yang bisa menyebabkan orang beriman jatuh, yaitu sombong. Saudara, kita baca ayat ini di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kata sombong ini hati-hati dan kita harus mengerti bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang bodoh, saudara. Firman Tuhan mengatakan kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Ada satu orang kalau berkata kepada orang yang lain, kenapa ya orang ini kok jadi sombong? Definisi daripada sombong itu apa? Di dalam kitab Amsal dikatakan pencemooh dan kurang ajar. Saudara. Kalau hal itu terjadi, yang namanya pencemooh, Daud berkata, aku tidak mau duduk-duduk. Yang dinamakan kurang ajar itu enggak ada hormat kepada orang yang lebih tua. Sebelum kita berkata sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus cek lebih dahulu. Kadang ada berita-berita yang berkata, oh COVID itu enggak apa-apa. Ini berita yang enggak benar, saudara. Saya dapat satu kiriman yang mengatakan, wah seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Akhirnya apa? Setelah itu, selanjutnya orang itu harus memberikan klarifikasi. Harus memberikan penjelasan. Bahwa kalau dia berkata COVID itu enggak apa-apa, COVID itu enggak anu. Sebab apa? Dia berkata yang tidak betul. Untuk bisa mengatakan seseorang itu sombong atau tidak, gak mudah, saudara. Saya pun ketika satu orang, wah ini orang ini seperti ini. Saya biasanya lebih baik diam. Kalau memang saya tahu, ya saya kemukakan. Kalau enggak, saya lebih baik diam, saudara. Berapa kali orang menanyakan, si hamba Tuhan ini seperti ini, seperti ini. Saya ngomong, oke. Saya tidak komen apa-apa. Diam itu artinya apa? Tunggu waktunya Tuhan. Jangan gampang untuk memberikan penilaian terhadap orang lain. Kalau itu terjadi, bisa-bisa apa? Kita salah persepsi kepada seseorang. Gimana dengan orang yang memberitahu yang enggak betul? Oh itu hitungannya urusannya Tuhan. Dan kita jangan pernah dikotori atau kita berpikir hal-hal seperti itu. Wah ini urusan kita harus dibenerin. Enggak. Biarkan segala hal itu terjadi dengan apa? Kehendak daripada Tuhan. Kalau bisa diberikan penjelasan, berikan penjelasan. Kalau memang Tuhan suruh diam, lebih baik diam. Apa yang terjadi ketika orang itu sombong? Jatuh, saudara. Di dalam kisah para rasul, Herodes itu sombong. Orang-orang menyoraki dia. Wah ini orang yang seperti Allah ini. Apa yang terjadi? Ditampar oleh malaikat Tuhan. Langsung mati, saudara. Dimakan cacing. Gak tahu cacingnya munculnya dari mana. Itu satu hal yang menyedihkan. Langkah orang itu terhenti sebab dia jatuh. Kemudian yang kelima, suap.
banyak orang tidak menyadari ketika diberi sesuatu oleh seseorang, itu adalah suap. Supaya apa? Dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan atau orang yang memberi barang itu. Firman Tuhan menasihatkan tentang suap ini. Suap ini membuat apa? Mata orang bijaksana itu buta. Tidak bisa lihat, ini yang benar atau yang salah itu nggak bisa lihat. Berarti apa? Suap ini luar biasa. Bisa mengubahkan pikiran seseorang, bisa mengubahkan kehidupan seseorang gara-gara suap. Selain mata, firman Tuhan juga mengatakan apa? Dalam Pengkhotbah 7 ayat 7, gampang ingatnya. Suap itu merusakkan hati seseorang. Dulu nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Kenapa? Karena terima suap. Dulu kelihatannya baik, sekarang kenapa kok jadi berubah? Karena terima suap. Apakah kita harus tahu? Ya, kita berdoa aja. Supaya apa? Kita tidak melakukan suap. Kita tidak merusakkan mata orang lain. Kita tidak merusakkan hati orang lain karena perbuatan kita. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu luar biasa. Di dalam Mazmur 37 ayat 24, apabila dia jatuh, masih ada kemungkinan orang beriman itu jatuh. Ketika mengiring Tuhan masih ada kelemahan seperti Petrus. Sumpah 2 kali dia. Sumpah saya tidak kenal kepada Tuhan. Itu langkahnya jatuh, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Ketika dia jatuh, ya itu tidak sampai tergeletak, saudara. Dia tidak sampai tergeletak. Biarpun dia jatuh, apakah ini sesuatu yang bagus? Enggak. Saudara lihat gambar ini. Jatuh. Kemudian apa? Dia tidak tergeletak, saudara. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang menyebabkan dia tidak sampai tergeletak. Contohnya seperti Simson. Simson itu jatuh sebab karena dia berzina dengan perempuan-perempuan di luar Israel. Dia berpikir Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupannya, luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Tapi ternyata apa? Setelah dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Jatuhnya luar biasa. Bayangkan matanya sampai dicukil. Karena Simson, Tuhan itu dipermalukan. Ini loh asisnya Allah. Yang dulu luar biasa, sekarang jadi biasa. Kenapa? Dia sudah tidak punya lagi Roh Kudus yang membuat dia jadi luar biasa. Tapi kenapa saya katakan Simson itu tidak sampai geblak, tidak sampai hancur hidupnya seperti Saul. Pada akhir kehidupan Simson, Simson berdoa kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Simson berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya Tuhan, sekali ini saja Tuhan. Kekuatan yang Tuhan sudah pernah berikan kepada saya untuk apa? Membinasakan orang-orang fasik ini Tuhan. Dan Tuhan kabulkan. Tapi apakah itu yang terindah? Tentu tidak. Sebab Tuhan tidak menghendaki sebenarnya Simson seperti itu atau berakhir seperti itu. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan. Sebab itu adalah pilihan yang terbaik yang bisa dipilih. Tuhan memilih tidak ngawur, Tuhan itu adil, Tuhan tahu dengan apa yang ada untuk hari-hari ke depan dalam kehidupan orang itu, dia tahu persis. Berikutnya saudara dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Proses yang cukup panjang. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dalam terjemahan lain dikatakan orang itu mengemis, meminta.
Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang bersungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan, kata surat Titus, itu adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang mampu membuat terobosan-terobosan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Jadi kalau satu orang itu didampingi oleh Tuhan, luar biasa. Kadang ada satu orang dapat hasil dari lab. Hasilnya A, B, C, D, E. Kemudian orang ini dia nggak tahu harus berkata apa. Dia langsung kirimkan hasil itu mungkin ke dokter-dokter yang lain. Ketika dilihat, wah ini hasilnya harus dilakukan tindakan medis seperti ini. Kenapa orang yang pertama kali mendapatkan surat hasil lab itu nggak ngerti apa-apa menjadi mengerti? Sebab dia bertanya kepada orang-orang yang mengerti. Kita berjalan bersama Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, saudara. Tuhan berjanji di dalam Ulangan 4 ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjiannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan itu berjanji kepada Abraham. Di dalam kitab Matius sering kita baca, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakob. Itu terus turun menurun, saudara. Kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Apa yang sudah diikrarkan oleh Tuhan, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita, itu sampai hari ini tetap dipegang teguh, saudara. Banyak orang berpikir, masa Tuhan hari ini masih bisa bekerja? Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia yang terbesar, dia yang pertama. Manusia bisa berbuat hal-hal yang luar biasa, orang sudah kagum. Pengkhotbah mengatakan apa? Semua itu tidak ada yang baru. Di bawah kolong langit ini semua sudah pernah ada. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau orang dekat dengan orang yang mengerti tentang kedokteran, dia bisa menjawab. Walaupun itu tidak 100%. Masih kemungkinan bisa timbul kesalahan. Seperti contoh COVID-19, hari-hari ini orang bingung. Berapa waktu yang lalu di Malaysia dikatakan ditemukan virus COVID-19 yang sudah bermutasi dan 10 kali lebih ganas dari apa yang ada sekarang. Di Singapura dikatakan ditemukan virus COVID yang baru walaupun tidak seganas apa yang diceritakan di Malaysia. Di tempat lain ada banyak hal. Tapi kalau orang itu mengerti, dia tahu sudah, wah bahaya ini. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita mengerti dengan baik sebab apa? Kita dekat dengan orang yang mengerti tentang kesehatan walaupun terbatas. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah terbatas. Hari-hari ini orang mulai memikirkan apa? Kapan Tuhan itu datang? Kalau hari Rebo kita mendengarkan bagaimana Pak Gembala itu atau Pak Pendeta Yusuf BS banyak cerita tentang kedatangan Tuhan. Hari penentuan, Yoel 3:14. Matius 25 ayat yang ke-6. Di mana sorak itu muncul atau mempelai itu datang kemudian terjadi sorak. Sudah tidak lagi sempat untuk apa? Ikut di dalam pesta kawin. Kalau Tuhan itu mengikuti kita, seperti gambar ini saudara, Ibrani 13 ayat yang ke-5a. Aku takkan meninggalkanmu, takkan pernah mengabaikanmu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita, ini satu hal yang luar biasa. Di mana setiap kita itu bisa ikut dengan Tuhan.
digandeng saudara. Seperti lagu tadi kalau kita menyanyikan, tanganku dipegang teguh. Dia yang memimpin, dia yang membimbing langkahku. Seperti anak kecil, seorang bapak tidak akan menjerumuskan anaknya. Seorang bapak tidak akan tega untuk melakukan kejahatan terhadap anaknya. Ini bapak yang normal, saudara. Bapak di sorga itu lebih daripada bapak di dunia. Dia mengerjakan dan tidak pernah meninggalkan. Ada satu lagu atau firman Tuhan mengatakan, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Biarpun ada lewat lembah-lembah bayang-bayang maut, lewat hal-hal yang dahsyat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada, saudara. Di masa-masa yang sulit seperti ini, kita justru harus dekat dengan Tuhan. Bahkan tidak cukup dekat, kita harus melekat kepada Tuhan. Seperti carang yang lekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Hidup kita tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk berbuat perkara-perkara yang lain, saudara. Biarpun orang itu pandai, biarpun orang itu punya pengaruh, kekuatan, dia tidak bisa lari, saudara, dari segala macam bahaya. Ada di sebuah negara di Timur Tengah, banyak orang yang punya kedudukan terserang COVID, saudara. Saya cuma baca saja selintas di US ada 34.000 orang tentara yang terserang COVID dan sekian banyak orang itu meninggal karena COVID. Kalau kita berbicara tentang seorang tentara, tentu kita harus mengerti bahwa tentara itu punya fisik yang bagus. Dia dilatih untuk bisa menghadapi musuh. Dia bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Tapi kenapa dia bisa dikalahkan oleh COVID? Artinya apa? Terbatas. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah letih lesu. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah apa? Dibiarkan oleh Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kadang ada dokter yang berkata, saya sudah angkat tangan nih. Sudah gak bisa lagi. Kadang dokternya sendiri dipanggil oleh Tuhan. Apotekernya, susternya, semua mengatakan saya sudah angkat tangan. Saya gak sanggup lagi berbuat apa-apa. Tapi Tuhan, di lembah bayang-bayang maut pun, di lembah kematian pun, Tuhan masih ada di sana. Di Mazmur 139, aku naik ke langit, Tuhan ada di sana. Aku ada di bawah orang mati, alam bawah. Tuhan juga ada di sana. Ketika Yunus ada di dalam perut ikan, itu sama dengan kematian, saudara. Enggak ada lagi orang yang bisa menolong Yunus. Dia terjepit di dalam perut ikan. Ya, tidak dikatakan atau tidak digambarkan kadang-kadang di internet ditunjukkan, wah Yunus lagi duduk membuat api unggun di dalam perutnya ikan atau sebagainya. Enggak. Sebab Yunus mengatakan di dalam dunia orang mati. Artinya Yunus itu betul-betul dalam keadaan yang sangat terjepit, saudara. Keadaan yang digambarkan sama seperti kematian daripada putra manusia Yesus yang selama 3 hari di perut ikan. Kalau Yunus perut ikan, Tuhan atau putra manusia Yesus 3 hari di perut bumi. Ada yang menafsirkan Yunus benar-benar mati. Ada yang menafsirkan Yunus tidak mati. Oke, itu bagian yang lain. Yunus di situ tidak ada lagi yang bisa menolong dia kecuali Tuhan. Tuhan masih ada di dalam perut ikan. Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan, saudara. Seperti bapak ini. Ketika anaknya sakit, si bapak apa? Ketika anak ini sakit, si bapak ini mencari obat. Si bapak akan berusaha semampunya dia supaya apa? Anak ini jadi sehat. Itu bapak duniawi.
Bapa di sorga lebih daripada itu. Dia bisa melakukan jauh lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh Bapa duniawi. Sebab itu kalau kita punya Tuhan, punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, kita bersyukur, saudara. Banyak orang hari-hari ini lupa dengan Tuhannya. Dia tidak lagi sungguh-sungguh beribadah. Dia berpikir apa? Tuhan itu atau masih ada atau enggak ya? Tuhan ini benar-benar ada atau enggak ya? Padahal Tuhan itu betul-betul ada, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang betul-betul berharap kepadanya. Bahkan Daud mengatakan, dari muda sampai tua, sudah menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan. Kembali lagi tentang kehidupan, apakah kita sudah hidup benar di dalam Tuhan? Kalau kita betul-betul hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara. Berapa banyak kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kadang ada orang cerita, wah saya lagi butuh uang seperti ini, seperti itu. Jumlah uang yang cukup banyak, orang ini cuma berkata, puji Tuhan. Saya butuh sekian belas M untuk bisa melakukan sesuatu hal. Secara akal itu sulit, saudara. Mungkin ada orang ngomong, ya mungkin aja. Ya, memang hari-hari ini orang semakin apa? Dimurnikan. Kalau kemarin Pak Yusuf sempat menyampaikan tentang Maliaki pasal 3 ayat 2 dan 3. Kita juga bisa melihat kehidupan daripada keluarga Ayub. Mulai dari Ayub, istrinya, dan ke-10 orang anaknya. Di situ kita lihat Tuhan melakukan pemurnian itu juga di dalam keluarga, saudara. Ayub, dia tahan uji luar biasa. Sehingga Ayub bisa berkata, kalau Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Ujian itu bukan untuk menghancurkan. Ujian itu untuk memurnikan. Kita baca ayat itu. Di dalam kitab Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Justru hari-hari ini ketika kita berada di dalam keadaan yang susah, di situ Tuhan melihat apakah hidup kita seperti Ayub, apakah hidup kita seperti istrinya Ayub yang cuma bisa menikmati berkat, tapi tidak mau menghormati Tuhan, tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ataukah cuma seperti anaknya Ayub yang cuma bisa berpesta pora, cuma bisa menikmati perkara-perkara dunia. Kalau kita hidup sebagai orang beriman yang betul, kita harus punya kehidupan seperti Ayub. Ketika dipanaskan, dimurnikan, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kadang ada orang yang bingung dengan hari-hari yang ke depan. Hari ke depan itu firman Tuhan di dalam kitab Efesus, pasal yang ke-5, ayat yang ke-16, tebus waktu. Efesus 5 ayat yang ke-17, hari yang jahat. Kita harus ngerti kehendak Tuhan dengan tepat, saudara. Karena ini bukan hanya seperti tadi, seorang siswa SMA, dia harus menentukan pilih fakultas yang mana. Ini penting, tapi cuma berhenti sampai dikubur, saudara. Ketika satu orang dipanggil oleh Tuhan, pengkhotbah mengatakan, semuanya itu akan dilupakan dan berhenti. Tapi ketika kita mencari Tuhan, dimurnikan seperti Ayub, Ayub bisa menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana dia kehilangan semuanya. Kita bisa juga lihat dalam peristiwa itu, Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Hartanya habis. Itu perkara biasa. Firman Tuhan mengatakan
Janganlah orang kaya itu sombong dengan kekayaannya. Kekayaannya, kata Yakobus. Semua itu tidak bisa diandalkan, bisa hilang dalam sekejap. Tidak bisa lagi berharap kepada, dalam tanda petik, istri yang tidak betul. Karena istri itu ada istri yang baik. Dalam Amsal pasal 30, di situ cerita bagaimana istri yang baik. Tapi ada istri yang seperti istrinya Ayub. Di sini Ayub tidak bisa mendapatkan seorang penolong, dalam tanda petik, saudara. Yang justru pada saat-saat di mana suaminya itu menghadapi pressure, tekanan yang begitu kuat, dia harusnya ikut mendukung dalam doa. Dia harusnya bisa menguatkan suaminya. Justru apa? Hojatlah oleh kamu dan matilah kamu. Di sini Ayub seolah-olah sendirian. Tapi Ayub tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Seluruh anaknya 10 orang mati semua. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Bayangkan kalau satu rumah roboh, ada orang di dalam rumah itu, saudara. Sangat mengerikan. Tapi di situ Ayub apa? Yakin Tuhan tidak salah. Ketika diceritakan dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2. Anak daripada imam itu mati, saudara, karena menggunakan api yang lain. Apa yang terjadi? Harun itu susah. Tapi dikatakan apa? Kita baca aja ayat itu. Di dalam Imamat pasal 10 ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapannya. Ayat yang ketiga. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara, ketika lihat seperti itu bukan hal yang mudah. Tapi Harun, dia nurut dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Sudah, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu jangan berduka cita. Di ayat yang ke-6, Imamat 10 ayat yang ke-6. Atau kita baca saja Imamat 10 ayat yang ke-6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun. Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Sedih saudara, punya anak 2 laki-laki mati di hadapannya, apalagi di dalam pelayanan. Tapi di sini Musa menasihati Harun, kamu gak boleh berduka cita. Kamu gak boleh bersedih. Apa yang dilakukan oleh Musa? Nurut, saudara. Kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Musa, itu perkara Harun, itu perkara yang sangat menyedihkan. Mungkin kalau satu orang meninggal oleh orang yang dikasihinya, lalu ada orang yang menghibur, mengatakan Tuhan menghiburmu ya, Roh Kudus menolongmu ya, memberi kekuatan ya. Saya dengar satu kesaksian dari seorang guru sekolah minggu, dia berkata, iya yang ngomong itu gampang. Yang jalani itu ketika orang tua saya mati. Saya punya saudara itu harus menghidupi dirinya sendiri. Tidak mudah. Harun kehilangan 2 anaknya dalam pelayanan, itu juga enggak mudah. Saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Harun. Tuhan tidak pernah membiarkan Harun itu begitu saja.
Begitu juga Ayub. 3 sahabatnya, dia berkata, wah kamu pasti ada salahnya. Jangan gampang-gampang berkata seperti itu. Ayo kita belajar dengan apa yang terjadi dalam peristiwa Ayub. Tuhan itu bisa berbicara dengan lembut, tapi Tuhan juga bisa berbicara dengan keras. Dalam Rom pasal 11 kita baca ayat itu. Rom 11 ayat yang ke-22. Rom 11 ayat yang ke-22 berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun dipotong juga. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Rom 2 ayat 11. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tapi Tuhan juga ingin adanya kekudusan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya, termasuk kita. Saudara, kekristenan itu sebenarnya sangat simpel. Kekudusan. Ketika satu orang itu hidup kudus, maka yang lain itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Kita gampang untuk ngomong, tapi praktek harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kekudusan itu membuat orang beriman mampu untuk melewati masa yang sangat sulit. Seperti Harun, seperti Ayub. Ada orang yang sudah melayani Tuhan, mungkin seperti Nadab dan Abihu. Dia tidak langsung disuruh untuk memberikan persembahan. Tentu Harun sebagai bapaknya, dia tidak akan mencelakai Nadab dan Abihu itu, ya sudah biarin anak saya mati aja. Enggak saudara. Sebab itu apa? Musa berkata, kamu jangan berduka. Kamu jangan berduka. Enggak mudah, tapi itu adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Biarpun semua bisa meninggalkan kita, termasuk kekayaan kita, kedudukan kita, semua orang. Bahkan Ayub menunjukkan dalam kisah Ayub itu, istri pun bisa meninggalkan suaminya. Kalau kita lihat kembali peristiwanya Elimelech, ya kita tahu Tuhan tetap bekerja. Naomi tidak mati saudara. Istri Ayub juga tidak mati. Kenapa? Tuhan punya rencana yang begitu indah di dalam kehidupan setiap orang beriman. Ayub begitu luar biasa. Pemurnian itu membuat hati Ayub tidak lagi terikat dengan perkara dunia. Kalau kita sebagai orang beriman, kita bisa berpada dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Bisa berkurang-kurang, bisa bermewah-mewah. Oh kalau gitu saya minta yang mewah aja. Enggak. Yang menentukan itu adalah Tuhan, bukan kita saudara. Kita itu cuma menerima. Kata surat Korintus, apa yang tidak kamu terima, semua itu kita terima dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita mendapatkan hal itu, Tuhan itu seperti memutar keran. Atau kalau tombol lampu yang touchscreen, atau mungkin dengan tombol yang lebih modern saudara. Ada orang bisa mematikan lampu cukup dengan ceklik. Cuma gini aja mati saudara. Gini aja nyala saudara. Itu bisa dilakukan kalau kita itu dengan Tuhan. Tuhan itu gampang. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan dunia. Dunia ini sedang mengalami kegoncangan. Dan firman Tuhan mengatakan, dunia ini sedang mengalami atau menuju kepada kehancuran. Ada orang yang sudah mulai banyak memikirkan keadaan hari-hari ke depan. Bagaimana manusia itu tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Kadang kalau kita datang ke sebuah rumah atau datang di sebuah rumah saudara seiman, belum tentu dia sukacita saudara. Bukan karena apa-apa. Timbul pertanyaan, wah di rumah saya ada orang yang tua loh. Wah ini seperti ini loh. Wah ini seperti gini loh. Itu yang terjadi hari-hari ini. Kita mau pergi keluar. Wah jangan nanti ribut.
pulang, harus membersihkan diri dan sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu begitu saja. Tuhan tetap menyertai kita. Amin, saudara. Kalau saudara yakin, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Berikutnya, saudara. Ya, berikutnya kita melihat bagaimana Tuhan itu mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat yang ke-26, sepanjang hari, ya ini maksudnya anak-anaknya, ia menunjukkan belas kasihan dan memberi pinjaman, dan keturunannya menjadi berkat. Saudara, satu ayat di dalam kitab Amsal Sulaiman 14 ayat yang ke-21. Menaruh belas kasihan itu adalah orang yang berbahagia. Tadi di Mazmur 37 ayat yang ke-26 dikatakan apa? Sepanjang hari ia menunjukkan belas kasihan. Kita itu diberi belas kasihan oleh Tuhan. Ya, diberi belas kasihan oleh Tuhan. Dan kita bisa menikmati, saudara. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang bisa menerima belas kasihan dari Tuhan, dan kita menaruh belas kasihan, dan kita menjadi bahagia. Kalau kita mengerti prinsip ini, kita bersyukur. Sebab apa? Ketika kita memberikan belas kasihan itu kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Kalau kita bisa tahu bahwa belas kasihan itu didefinisikan, ada di dalam ensiklopedia Alkitab, kemurahan, ada yang mengatakan ya itu adalah hal-hal yang anugerah yang begitu besar, itu belas kasihan. Kalau kita sudah menerima belas kasihan dari Tuhan, seperti tadi yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-26, itu satu hal yang luar biasa. Di mana kehidupan kita sebagai orang beriman, kita bisa merasakan bagaimana belas kasihan itu Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari, saudara, sepanjang hari. Kadang ada orang ngomong, Tuhan, ini masa yang sulit Tuhan. Tuhan bisa membukakan jalan, saudara. Kadang ada orang yang mengatakan, siapa bilang bekerja itu sulit? Siapa bilang dapat penghasilan setiap hari itu sukar? Dia buktikan. Dia orang bukan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan juga bisa bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita sudah menerima belas kasihan, kita itu harus bersyukur. Dalam Amsal 14 ayat yang ke-21, kita bersyukur, saudara. Kenapa? Bisa menaruh belas kasihan. Orang yang bisa menaruh belas kasihan, dia ini orang yang dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Ini orang yang memberikan memiutangi Tuhan. Kita baca saja ayat itu secara full. Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kalau satu orang dia memberikan belas kasihan, dia itu memiutangi Tuhan. Kira-kira kalau kita diutangi Tuhan, dibalas enggak? Saya yakin 100% pasti dibalas, saudara. Karena ayat ini mengatakan apa? Yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Karena Tuhan sanggup untuk melunasi segala hutang. Bahkan Tuhan melunasi hutang darah, hutang nyawa kita
Sebelum kita percaya kepada Tuhan, dia sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Apalagi untuk perkara-perkara jasmani. Seorang yang paling kaya pun, saya yakin makan satu hari paling banyak berapa sih? Masa satu orang satu hari bisa makan sampai 10 piring? Gak mungkin, saudara. Masa ada orang kaya, wah kalau saya beli makanan satu restoran saya beli semua. Mau dihabiskan gak mampu, saudara. Kehidupan itu sebenarnya simple. Ketika kita sudah bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Dikatakan firman Tuhan, mencukupi kebutuhan hidupnya dengan senyap. Gak perlu ribut. Bisa makan, pakaian, diberi kesehatan, rumah cukup. Rumah pun kita gak akan pakai seluruh ruangan itu setiap hari. Paling cukup pulang ke rumah jam 11, setengah 12 malam pulang tidur, saudara. Yang kita gunakan berapa? Ya cuma seperti itu aja. Ketika dipanggil oleh Tuhan, istilah orang itu 1 meter kali 2 meter. Masa ada orang, saya bikin kuburan 1 kilo kali 2 kilo. Enggak ada, saudara. Dimarahi. Tuh ini saya beli sendiri. Ya terserah. Tapi saya melihat belum ada yang seperti itu. Bahkan Salomo pun tidak diceritakan kuburannya itu besarnya seberapa. Dia orang yang paling kaya sampai Tuhan datang, saudara. Artinya apa? Kita cukup hidup dengan apa yang ada. Kalau tadi Filipi 4 ayat 11-12, 1 Timotius 6 ayat 8 berpada. Ketika kita sudah ada ya udah, kemudian apa? Kita memberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita, kata surat Korintus. Dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita lihat gambar ini, kasihan bapak ini, saudara. Kadang orang bertanya, mana anaknya, mana istrinya? Orang tanya, di mana ini? Tapi kalau kita tahu, Tuhan tetap menjaga dia. Kita nggak perlu bingung, saudara. Ketika kita sudah memberikan sesuatu, Tuhan pasti balas. Tuhan bisa melakukan pembalasan itu atau membayar hutang itu dengan caranya Tuhan. Jangan pernah mengajari Tuhan untuk Tuhan harusnya kayak gini Tuhan. Jangan, saudara. Dengan kemampuan manusia, dengan kepandaian manusia, itu buat Tuhan apa? Masih jauh. Banyak orang berpikir, orang sekarang itu zaman sekarang pinter-pinter. Orangnya masih kecil-kecil, pinter-pinter, pandai-pandai. Ya karena dia dikondisikan, mulai dari kecil dia harus bisa menyesuaikan diri dengan apa? Dengan teknologi. Orang semakin lihat teknologi, semakin ngomongnya, wow luar biasa ya. Iya. Tapi itu hikmat buat Tuhan, gak ada apa-apanya, saudara. Berapa waktu yang lalu saya membaca satu artikel. Ada satu negara, dia bisa menciptakan pesawat yang kecepatan terbangnya 5 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Setahu saya dulu di Perancis ada satu pesawat yang namanya Concorde. Itu 3 kali kecepatan suara terbangnya. Itu hikmat yang luar biasa, saudara. Perhitungannya harus tepat. Kalau kita naik sepeda motor saja, ya anggap aja lah penseker sudah mulai goyang, bunyi, saudara. Begitu digas, bahasa Surabayanya atau orang mengatakan gini, di player, rong, kemudian apa, saudara? Bunyi, nah, ini sudah berarti apa? Pensekernya bisa kena ini. Itu buat Tuhan gak ada apa-apanya. Kita sebagai orang-orang beriman, kita punya Tuhan yang lebih dahsyat, saudara. Jadi kita jangan pernah berpikir untuk bisa menggurui Tuhan. Berikutnya di dalam Matius 25 ayat yang ke-40 sampai 45. Tuhan mengatakan apa? Kalau kita berbuat sesuatu kepada
orang yang paling hina. Kita baca saja ayat itu. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Aku itu Tuhan. Kalau orang itu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, itu melakukan untuk Tuhan. Di ayat yang ke-45, kalau kamu tidak melakukan sesuatu terhadap orang yang paling hina, itu kamu tidak melakukan sesuatu terhadap aku, kata Tuhan. Kalau kita ketemu dengan seorang, anggap aja tukang parkir atau pengemis, saudara. Ketika kita memberikan uang 5.000, 10.000, dia berkata apa? Terima kasih Pak. Kadang ada yang mengatakan, makasih bos, gitu saudara ya. Hanya uang 5.000 saudara. Apakah kita mampu? Saya rasa kita mampu untuk memberikan uang 5.000 itu saudara. Kita jangan pernah berpikir, wah enak ya, saya parkir, kamu nggak ada, sekarang saya mau meninggalkan tempat parkir, kamu ada. Berilah kepada orang yang paling hina ini. Ketika kita melakukan itu, bukan untuk kita saudara. Bukan untuk orang itu saudara. Kita melakukan untuk diri kita sendiri. Ketika dia terima uang 5.000 itu sudah sukacitanya luar biasa. Kadang ada orang bertengkar gara-gara apa? Tempat parkir. Wah ini tempat saya. Yang satu ngomong dulu saya di sini. Sampai ribut saudara. Gara-gara uang apa? Uang parkir. Kalau dihitung sehari dapat berapa sih? Ini bukan sombong. Ini kita harus lihat. Seandainya kita pun ngitung. Kasihan dia. Kita bisa memberikan belas kasihan. Kita bisa berbuat sesuatu. Kalau kita tidak bisa, ya sudah jangan dibahas. Habisin waktu. Tapi ketika kita bisa melakukan, kenapa kita tidak melakukan? Di ayat berikutnya, di Mazmur 37, ayat yang ke-27. Saudara. Kembali Daud mengatakan, menjauhlah dari kejahatan dan berbuatlah baik. Maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita itu tidak lagi apa? Berbuat sesuatu yang jahat. Kejahatan itu kadang-kadang dilakukan dengan sengaja, ada yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, kadang ada orang berbicara tidak seluruhnya disampaikan. Ada yang tidak sengaja, ada yang memang disengaja seperti itu. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu saudara. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu ngerti segalanya di dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, dalam hati kita. Mungkin suami nggak tahu, istri nggak tahu, saudara seiman, pemimpin rohani nggak tahu. Tuhan tahu. Apa yang ada dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, dalam hati kita. Tuhan itu bisa melihat semua yang ada di dalam hati kita. Sebab Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bisa melihat. Dan semua hal yang dilakukan itu terbuka di hadapan Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Amsal Sulaiman pasal 5 ayat yang ke-21. Amsal 5 ayat yang ke-21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa segala jalan Tuhan itu terbuka, jalan orang itu terbuka di hadapan Tuhan. Gak bisa ditutupi saudara. Kadang ada orang yang ngomong, wah kita bisa menutupi ini. Kita bisa ngelewati dengan cara-cara yang canggih. Di dunia ini ada yang dinamakan pesawat siluman. Ada 2 negara yang saya tahu, mereka memiliki pesawat siluman. Artinya ketika pesawat itu masuk ke sebuah daerah, di negara yang harusnya dia untuk memasuki harus izin, dia tidak izin masuk
tidak bisa ditangkap oleh radar. Kemudian berkembang lagi ada yang dinamakan kapal selam siluman, saudara. Ini juga ada 2 negara yang memiliki. Artinya apa? Ketika kapal selam itu masuk di satu perairan, maka tidak ada radar yang bisa mendeteksi dia. Orang mengatakan, wow luar biasa, teknologinya canggih. Tuhan lebih canggih, saudara. Kenapa? Dikatakan apa? Pikiran manusia itu seperti di bumi. Pikiran Allah itu seperti di langit. Langit itu tidak ada batasnya. Kalau satu anak kecil bisa menghabiskan kerupuk, dia sudah bahagia, saudara. Sudah bangga. Saya kerupuknya saya habiskan. Apalagi kalau makan kerupuknya, ya saudara ngerti kerupuk itu rasanya renyah, mereka senang, saudara. Dia lihat, teman saya belum habis, saya sudah habis, sudah merasa apa? Hebat. Tapi kalau melihat yang lainnya, wow, dia anak kecil sudah bisa main drum, dia anak kecil sudah bisa main keyboard, dia anak kecil masih ada yang lain lagi. Itu baru tingkatan yang secara manusiawi. Allah punya tingkatan yang jauh lebih daripada itu. Manusia belum memikirkan hari-hari ke depan, Allah sudah memikirkan, saudara. Manusia cuma ribut dengan ini kiamatnya kapan, ini kiamatnya kapan. Itu di dalam Alkitab sudah ditulis sejak dulu. Semua orang cuma berpikir apa? Apa yang terjadi masa depan? Percayalah bahwa ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, ketika kita itu melangkah bersama Tuhan, kita itu bisa apa? Berjalan bersama Tuhan itu indah, saudara. Kita bisa berjalan dengan Tuhan dengan cara jauh daripada kejahatan. Kalau kita bisa menjauhi kejahatan, nah kita baru bisa berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, tidak bisa berjalan dengan Tuhan, sebab apa? Kita jatuh dalam kejahatan. Baik kejahatan yang berupa perkataan, baik kejahatan di dalam angan-angan, juga apa? Kejahatan di dalam perbuatan. Sengaja enggak sih melakukan ini? Oh, saya enggak sengaja. Kalau dia sengaja berarti dia sudah 2 kali melakukan kejahatan. Loh, apa Bapak ini jadi hakimnya? Saya cuma menganalisa. Saya tidak mengatakan seperti apa, saya cuma menganalisa. Kalau satu orang berbuat jahat, kemudian dia berkata, saya tidak sengaja, itu sudah 2 kali. Kita sebagai orang beriman, kita harus jadi orang beriman yang cerdik dan tulus. Kata Matius 10:16. Tuhan juga menghendaki kita jadi orang-orang yang cerdik. Jadi kalau ada kejahatan, kita jangan mau melakukan. Kenapa? Dalam Amsal 14 ayat yang ke-16, ayat ini mengatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Oh, enggak apa-apa. Dulu saya berbuat begini. Sekarang saya berbuat seperti ini. Enggak apa-apa kok. Fine-fine aja, baik-baik aja. Saya enggak merasakan apa-apa. Jangan pernah mempermainkan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin satu orang pun hidup di dalam kejahatan. Kalau orang berada dalam kejahatan, gelap itu ada, maka terang itu akan pergi. Tapi kalau orang itu berjalan dengan Tuhan, dia ada di dalam terang dan gelap itu tidak ada. Tidak ada warna abu-abu, saudara, di dalam Tuhan. Wahyu 3 ayat 16. Kalau satu orang itu suam, maka akan dimutahkan oleh Tuhan. Berikutnya, dalam kitab Ayub, kenapa kita kok harus menjauhi kejahatan? Kitab Ayub mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal. Saudara, tentang akal ini adalah kelebihan daripada manusia. Diciptakan oleh Tuhan itu dengan akal. Ketika satu orang punya akal, dia bisa bertindak untuk melakukan banyak hal. Contohnya tadi,
Tidak ada kera punya cita-cita dia pergi ke bulan, saudara. Tidak ada kera yang kepingin punya cita-cita pergi ke matahari. Maksudnya ke matahari bukan toko, saudara ya. Matahari yang ada bersinar siang hari ini atau nanti sore mulai turun atau mulai senja, itu hanya orang-orang yang punya akal. Dan akal secara rohani ini adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, Tuhan inginkan kita itu punya pikiran Kristus. Kalau orang itu menjauhi kejahatan, maka yang terjadi apa? Orang itu bisa berjalan bersama Tuhan. Tuhan itu akan menetapkan langkah hidupnya dengan tepat. Dia tidak perlu takut, saudara. Dia tidak perlu takut. Sebab itu Daud mengatakan apa? Menjauhlah dari kejahatan dan berbuatlah baik. Kalau ada satu orang berbuat salah, kita harus belajar untuk mengampuni, saudara. Dengan cara apa? Ya kita tanya, kenapa berbuat seperti ini? Oh ya, saya kepinginnya memang berbuat seperti ini. Mau apa? Ya udah. Dari sebuah pertanyaan, kita akan melihat satu jawaban. Ketika orang itu diam pun, itu sudah artinya menjawab, saudara. Kita nggak perlu baper, istilah orang muda itu bawa perasaan nih, tersinggung nih, marah nih, enggak. Kita harus belajar untuk bisa punya hati yang bisa mengasihi, bisa mengampuni, dan betul-betul di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir sesuatu jahat terhadap orang lain. Kemudian saudara, di ayat yang terakhir dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28. Sebab Tuhan mencintai keadilan dan takkan pernah meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka akan dipelihara selama-lamanya, akan tetapi keturunan orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan cinta dengan keadilan sebab Tuhan itu adil. Ada banyak ayat berkata Tuhan itu adil. Dan dikatakan apa? Tak pernah meninggalkan orang kudusnya. Tadi dikatakan apa? Kamu tidak pernah ditinggalkan. Sekarang ditambah lagi apa? Takkan pernah meninggalkan orang-orang kudusnya. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan betul, hidup kita harus kudus, saudara. Di dalam surat 1 Petrus dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan Tuhan tidak bisa bekerja. Kalau satu orang tidak menyucikan diri, maka dia tidak akan bisa apa? Hidup memperkenankan Tuhan. Tuhan tidak bisa bekerja di dalam hidupnya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga, kalau orang itu berharap kepada Tuhan, dia harus menyucikan dirinya sama seperti dia yang suci. 1 Yohanes 3 ayat 3 ini, atau kita baca saja. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kalau orang itu hidupnya suci di hadapan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan, saudara. Petrus di dalam penjara tetap tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan ada di sana. Paulus ada di dalam penjara, Tuhan juga ada di sana. Yusuf ada di dalam penjara, Tuhan juga ada di sana. Tuhan tidak pernah bisa dihalangi oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Tuhan itu maha kuasa. Orang-orang yang benar itu dia akan dipelihara oleh Tuhan. Dia akan menerima pemeliharaan daripada Tuhan. Kalau satu orang itu dipelihara oleh Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Banyak orang tidak menyadari. Loh, saya dulu mulai SD, SMP, SMA, selesai sekolah atau langsung bekerja, kemudian menikah sampai hari ini, saudara. Kita itu sudah dijaga oleh Tuhan. Mungkin ada yang pernah mengalami kecelakaan. Dia tidak sampai meninggal. Dia tidak sampai kehilangan anggota tubuhnya. Mungkin kakinya, mungkin tangannya.
Ketika dia pergi ke satu tempat, Tuhan menjagai dengan luar biasa. Asal apa? Hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan. Bahkan janji Tuhan tadi bukan hanya kita, sampai kepada keturunan-keturunannya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Sebab itu jangan kita hidup sembarangan, saudara. Jangan sampai hidup kita itu jauh daripada Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu mendukakan hati Tuhan. Kita harus hidup itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan hidup kudus. Kekudusan itu membuat Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa ada kekudusan, Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kadang orang mengatakan, Tuhan, saya ini mengalami kesulitan Tuhan. Tuhan, saya ini mengalami hari-hari yang sulit. Sudah berhari-hari saya menjaga toko, nggak ada orang yang pengunjung atau pembeli yang datang. Apa Tuhan tidak bisa mengubah? Untuk bisa mengubah keadaan itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita yaitu hidup di dalam kekudusan. Ketika kita hidup kudus, buat Tuhan untuk memberkati itu gampang, saudara. Bahkan Yesaya, di dalam kitab Yesaya, ada satu ayat yang berkata, aku akan memindahkan kekayaan orang kafir itu ke dalam rumah Tuhan. Bukan artinya serakah, saudara. Jangan berpikir, wah orang Kristen ini serakah ya. Semua diambilin. Yang mindahkan Tuhan, bukan kita. Kita juga gak boleh maksa. Ada amin, saudara? Tuhan yang bisa mengubahkan hari-hari yang buruk, itu jadi hari-hari yang baik. Itu Tuhan yang bisa mengatur. Semuanya diatur dengan luar biasa. Kadang kita berpikir secara akal itu sudah gak mampu lagi. Tuhan bisa ngatur hal yang luar biasa itu dengan cara Tuhan yang dahsyat, saudara. Saya kasih contoh simpel aja, saudara. Kemarin ini harusnya rekaman kemarin. Kemudian apa? Satu hal yang terjadi, singkat cerita, oke, dipindahkan hari ini, hari Sabtu. Ketika itu terjadi, dalam pikiran saya belum ngomong, saudara, ke bagian rekaman. Saya cuma berpikir, saya kepingin supaya menyampaikan ini tidak di tempat yang biasa, tapi di sebelah timur, gereja sebelah timur. Itu dalam pikiran saya. Kemudian saya sampaikan kepada saudara Jordan yang menangani. Saya sampaikan, saya kepingin di timur. Dia jawabnya cuma gini, saya juga mau ngomong seperti itu. Simple, saudara. Tidak perlu pakai WA, tidak perlu pakai Instagram. Kenapa? Tuhan itu yang ngatur. Bukan karena saya, bukan karena Jordan. Tapi karena Tuhan. Itu hal-hal yang kelihatannya oke, simple ya. Kok bisa kayak gitu? Tuhan jauh bisa mengerjakan dari hal-hal yang lain, saudara. Sebab itu kita jangan sampai jauh dari Tuhan. Kesimpulannya, saudara, hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kalau saudara mau hidup kita ditentukan oleh Tuhan, langkah-langkah ke depan. Maka Tuhan itu akan menjanjikan bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Kita baca sebagai ayat yang terakhir di dalam Yusak 14 ayat yang ke-10. Yusak 14 ayat yang ke-10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dan ini ada sambungannya, saudara. Pada waktu itu Yusak itu keluar dari negeri Mesir. Itu bukan cuma keluar begitu aja. Dia sudah punya usia, saudara. Kita baca ayat itu 14 ayat 10. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berusia, maksudnya telah berumur 85 tahun aku hari ini dalam terjemahan lama. Jadi Musa berkata itu sudah 40 tahun. Pada waktu Kaleb mengatakan hal ini, itu dia sudah berusia 85 tahun. Jadi selama 45 tahun
Kaleb mengatakan, Tuhan itu memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kalau Tuhan berjanji di dalam Matius 6, burung di udara itu tidak akan mati kelaparan, masa kita anak Tuhan mati kelaparan, saudara? Langkah hidup kita itu jangan ditentukan sendiri, tentukan bersama Tuhan. Kalau orang itu melangkah bersama Tuhan, maka langkah-langkahnya menjadi indah. Sebab itu, jaga kekudusan hidup kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai pernah putus. Kalau hubungan itu putus, maka Tuhan tidak akan bisa berbicara. Tapi kalau kita melekat seperti carang lekat kepada pokok, yaitu Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memimpin langkah kita, langkah demi langkah. Jangan takut dengan apa yang ada hari-hari ini. Jangan bingung dengan berita-berita yang saudara baca, yang saudara lihat. Tapi fokuslah kepada kekudusan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, saudara. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu.
Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami bisa hidup di dalam kekudusan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu ya Tuhan di dalam kami. Tuhan, Kau yang menolong yang hari-hari ini anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan Tuhan. Biarlah mereka fokus kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh melangkah berikutnya bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau adalah pengharapan kami yang hidup. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan, Kau yang memberkati anak-anak-Mu. Tuhan juga yang memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Juga jemaat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan. Semua orang-orang yang sudah berjerih lelah baik di dalam pelayanan, ikut di dalam regu doa. Bahkan juga Tuhan, saudara-saudara sebangsa kami Tuhan yang sudah bekerja di garda terdepan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan juga yang menjagai baik Bapak Presiden sampai seluruh jajarannya, juga sampai RW, RT. Tuhan yang memberikan kesatuan hati Tuhan untuk Tuhan menghadapi hari-hari ke depan. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, bahkan segala hal kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera Tuhan. Tuhan yang memberikan kesatuan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Pada akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah dengan kuasa, karunia, buah roh, pimpinan, penyertaan daripada Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya.